Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, sejarah sihir pertama kali terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Berawal dari kaum Bani Israel yang sering menggunakannya untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Sihir disebut juga guna-guna, santet, dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman, para setan sering mencuri kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit, kemudian menyampaikan hal itu kepada para tukang sihir dan dukun. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna ini juga pernah dialami manusia agung Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang ingin mencelakai beliau. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu waktu Rasulullah mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh dua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asham, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah agar membaca dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Nuaim. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. "Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah?" tanya malaikat yang berada di bagian kaki. "Beliau kena sihir," jawab malaikat yang di bagian kepala. "Siapa gerangan yang menyihirnya?" jawab malaikat. "Labid bin Al-A'syam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana, pada keluarga si Anu, di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu, kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut." Rasulullah memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk itu dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat seperti sedia kala. Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas yang disebut Al-Mu'awwizatain. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin maupun sihir manusia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi dan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai kisah Rasulullah terkena santet penyihir Yahudi. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.